Pemirsa, Basuki Cahayapurnama atau Ahok awal pekan ini memilih Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mendampinginya di Pilkada Jakarta 2017. Tidak hanya memilih Heru, Ahok juga makin mantap mengikuti Pilkada melalui jalur perseorangan atau independen. Pemilihan Heru serta jalur perseorangan sebenarnya bisa jadi dilema bagi Ahok. Selain harus mengumpulkan 1 juta KTP untuk memuluskan pendaftaran, langkah Ahok pun cukup berat karena harus menghadapi kandidat partai politik yang memiliki jaringan lebih luas dan rapih. Menimbang hal ini, apakah Ahok benar-benar akan maju melalui jalur perseorangan atau independen atau justru akhirnya memilih bersikap pragmatis maju melalui jalur parpol. Kami akan membahas hal ini dalam dialog dengan tema Dilema Jalur Independen Ahok. Telah hadir di studio Koordinator Muda-Mudi Ahok Ivanho Semen dan juga pengamat politik J. Kristiadi. Selamat sore Pak Kris dan juga Mas Ivan. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan pemirsa, Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog ini untuk bertanya atau memberikan pernyataan melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Sebelum kita mulai perbincangan, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mempersiapkan sejumlah strategi menjelang Pilkada 2017. Jika gagal maju melalui jalur partai politik, Ahok sudah mempersiapkan Heru Budi Hartono sebagai calon wakil gubernur dari jalur independen. Ahok pun menyadari jalur independen ini penuh resiko dan bisa gagal. Berikut adalah pernyataan Ahok pada 7 Maret lalu. Ya, saya udah sampaikan kalau anak-anak dukung begitu semangat, ya saya independen. Tapi saya bilang kalian harus tahu loh, saya juga berkorban ini. Saya bilang sama mereka, kalau kalian nggak bisa ngumpulin, ini yang mau diketahui, yang dihadapkan dari semua lawan saya. Berharap partai tidak mau calonin saya, yang independen nggak bisa maju, ya semua bertanding tambah saya kan. Nah, saya bilang kalian juga mesti ngerti loh ini situasi saya. Saya nggak apa-apa, demi kepercayaan kalian tidak runtuh, demi supaya PNS bisa dipercaya, saya siap. Kalau yang nasib saya tidak bisa calon lagi, ya sudah. Ya, pemirsa, kita akan langsung berbincang. Saya ke Pak Kris dulu terlebih dahulu ya. Kalau kita lihat apa yang kemudian akhirnya dipilih oleh Ahok kemarin, Anda melihatnya sudah tepatkah kemudian Ahok akhirnya memilih Mbak, Pak Heru? Itu pilihan itu sangat tepat. Dan Ahok taat hukum. Karena apa? Karena calon independen itu yang putuskan DPR. Iya. DPR waktu bikin undang-undang pilkada, dia bilang sendiri, boleh calon independen. Dan Ahok ini taat hukum kalau begitu. Okay. Dan oleh karena itu kemudian tidak dikembangkan seakan-akan calon independen melakukan diparpolisasi dan sebagainya. Itu sangat tidak mendidik masyarakat. Dia yang bikin kok. Belum kering tintanya mau ya, kalau dia mau dilihat udah sendiri. Ini saya kira tidak terpuji itu. Tapi saya merasa bahwa itu cuma oknum-oknum partai, meskipun ada beberapa. Dan juga yang saya kira sangat penting adalah bahwa saya sebetulnya tetap masih belum yakin bahwa partai-partai itu, terutama ketua umumnya, tidak menghendaki mendukung Mas Ahok. Saya belum yakin. Mungkin memang ada suara-suara seperti itu, tapi kok saya masih percaya bahwa mereka itu tokoh-tokohnya itu masih ada hati nurani dan masih juga mendengarkan suara, apalagi suara-suara orang di Jakarta sangat nyaring dirinya apa itu lebih-lebih ada partai namanya hati nurani itu, mungkin mudah-mudahan lebih dia betul-betul ada hati nurani, karena benar-benar bahwa terus terang aja dari berbagai kajian survei dan pencermatan kualitatif ini ada orang bilang ini orang ini tidak sempurna, tapi ini benar ini, ya kan? Dia bisa yang tidak mudah itu adalah bagaimana sebetulnya bisa menggerakkan mesin birokrasi DKI yang sebetulnya sudah begitu karatan, kasarnya begitu. Kemudian juga dia bisa berani ya, karena yakin ini nggak benar nih, DPR ini bisa main-main nih, dia bisa tertibkan lah, kasarnya begitu. Dan belum lagi yang soal-soal teknis yang lain lah. Semua itu tidak sempurna, tapi bahwa merasa seperti ini. Jadi sebetulnya untuk mengalahkan Ahok tidak usah banyak bicara, tapi membuktikan bahwa saya bisa membuktikan 1, 2, 3, 4 mengenai hal-hal yang dibutuhkan rakyat Jakarta. Atau saya mempunyai rekam jejak di tempat lain, saya itu hebat.
bisa saya kalahkan. Tapi kemudian juga hanya tiba-tiba belusuan, kemudian juga jual-jual senyum ya. Sebab kalau senyum-senyum dipaksakan itu malah kayak orang menyeringai ya kan. Jadi tidak menimbulkan simpati malah menimbulkan geli ya begitu ya. Oke. Pak Kris, sebelum kita membahas tentang apa kira-kira lebih jauh lagi kira-kira apa yang harus dilakukan lawan-lawan Ahok ketika harus mengalahkan seorang Ahok yang elektabilitasnya kita tahu sangat tinggi. Kita kembali lagi ke pilihan Ahok yang kemudian mengikuti apa yang diinginkan oleh teman Ahok bahwa lebih baik maju sendiri begitu. Nah, ketika kemarin akhirnya diputuskan seperti itu, apakah Anda membacanya bahwa ini seperti gagal ujian kesetiaan atau kesabaran dari ini saya begini, saya kira memang mungkin belum ada tingkat pendekatan yang sangat maksimum ya. Tetapi sebetulnya kan kalau terus terang aja dengan PDIP, ini hubungan Mas Ahok dengan Ibu Mega itu baik sekali. Dan mungkin Bu Mega juga sekarang masih pikir-pikir apakah memang betul-betul tidak mau mendukung dan sebagainya ya. Karena Ibu Mega saya kira juga sangat peka hal seperti itu ya. Saya belum begitu percaya bahwa PDIP juga begitu kenceng, itu kan orang-orang sekitarnya saja ya kan. Nah, ini saya kira yang terjadi seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa pilihan Ahok ini adalah pilihan bahwa sebetulnya berdasarkan pengalaman masyarakat juga tahu bahwa kalau dia juga begitu mudah menyerah kepada partai dan lain sebagainya atau terpaksa sekali, itu memang dia harus sudah memikirkan apa tagihan nanti. Ya, bahkan belum yang kemarin tanpa syarat aja ternyata masih ada tagihannya. Tidak cuma tagihan aja, tidak cuma tagihannya banyak, tapi juga kadang-kadang digebuki juga oleh partai pendukungnya. Jadi oleh karena itu dia akan berpikir betul. Jadi oleh karena itu menurut saya pilihan ini pilihan yang pasti tidak keliru, dan dari kalkulasi politik juga saya kira tidak keliru, apalagi dari segi hukum dia sangat dibenarkan bahwa sekarang ini saya mudah-mudahan teman-teman partai sadar bahwa pilihan Ahok untuk independen itu yang memutuskan DPR, bukan akal-akalnya Gubernur DKI. Itu kan pilihan yang disediakan. Jadi jangan kalau orang milih itu jangan kemudian dicap diparpolisasi. Itu namanya tidak mendidik masyarakat tuh ya. Dan jangan lupa bahwa kalau kemudian dia terlalu eksesif bahwa cuma mencari kejelekan Ahok tanpa sikap yang independen. Pertama, masyarakat Jakarta itu tidak bodoh. Dan kedua, jangan lupa bahwa kadang-kadang dan ada kecenderungan bahwa viktimisasi kepada tokoh itu bisa menjadikan tokoh itu semakin besar kalau dijadikan korban. Tentu ada tokoh yang suka diviktimisasi, suka menjadi orang yang mengorbankan diri, teraniaya, ya kan? Itu kemudian membesarkan. Tapi kalau kemudian juga ada orang secara objektif ada berprestasi dan kemudian juga dia diajar terus-menerus, ini menimbulkan simpati publik. Itu dapat dipastikan. Jadi oleh karena itu sekarang ini debat yang lebih rasional, yang lebih masuk akal, ada program, tapi tidak usah mencela kiri kanan dan sebagainya, lawan saja. Lawan saja Ahok dengan bukti bahwa saya berbuat sesuatu yang bisa melebihi apa yang dilakukan gubernur sekarang. Saya ke Mas Ivan. Mas Ivan, ini kan pilihan untuk maju saja independen itu kalau mengutip kata Ahok ini saya mengikuti masukan dari teman-teman di teman Ahok begitu. Nah, sebenarnya ini sudah harga mati tidak mau ada parpol yang mendukung atau seperti apa? Sekarang gini, pertama-tama yang harus dijelaskan bahwa kita dari relawan, ada teman Ahok, mudah-mudi Ahok, dan yang lain-lain juga, itu pada prinsipnya tidak anti terhadap partai politik. Gitu. Tetapi memang dalam hal ini kan semua kemarin itu kembali kepada Pak Ahok. Kita melakukan komunikasi terhadap semua teman-teman relawan, dan dalam hal ini teman Ahok yang sudah bekerja lebih dulu terkait dengan pengumpulan KTP, sehingga pada akhirnya memutuskan untuk maju melalui jalur perseorangan. Jadi sekali lagi itu adalah pilihan yang kemarin diambil. Mungkin kawan-kawan melihat waktu ini kan harus dibedakan terkait pencalonan melalui partai politik atau pencalonan melalui jalur perseorangan. Karena tentunya jalur perseorangan ini lebih ada kerumitan-kerumitannya sendiri, sehingga harus segera dilakukan langkah-langkah tertentu untuk sehingga dapat mendaftarkan melalui jalur perseorangan. Jadi kalau terkait dengan tidak mau dengan partai politik, saya rasa kita tidak alergi terhadap partai politik, dan teman Ahok artinya juga kalau tidak. dari saat ini kemudian sampai nanti pendaftaran Juli, kemudian tiba-tiba Ahok berubah pikiran, tetap didukung? Begini ya, memang kan yang kemarin disampaikan Pak Ahok bahwa, dan juga teman-teman dari relawan dalam hal ini teman Ahok juga menyatakan akan bekerja untuk terwujudnya 1 juta KTP itu dengan formulir yang baru yang ada wakil gubernurnya begitu loh. Jadi
saya rasa ini kita tetap pada jalur ini, pada jalan ini, on the track, bahwa kita tetap mengusung melalui mendorong melalui jalur perseorangan. Sekali lagi terhadap partai politik saya rasa ini tidak alergi, karena dalam hal ini ada partai juga yang mendukung, ada partai Nasdem yang mendukung walaupun tidak mengusung. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dikatakan bahwa kami khususnya relawan ini alergi terhadap partai politik itu tidak benar. Gitu loh. Jadi kemarin, terbuka untuk dukungan tetap saja. Terbuka tentunya. Partai manapun yang ingin mendukung kita terbuka. Tapi memang kemarin Pak Ahok kan saya rasa kenapa ingin mengambil jalur perseorangan, karena itu bentuk penghargaan dari Pak Ahok sendiri kepada kawan-kawan yang sudah bekerja sedemikian rupa mengumpulkan KTP hingga pada saat ini. Sudah dibuat tidak hitung-hitungannya kemudian ketika inilah yang akan dipilih maju dengan jalur independen, tantangan yang akan dihadapi ke depan adalah menghadapi calon-calon yang didukung oleh partai politik yang tentunya mungkin dari segi dana akan lebih besar, kemudian dari segi sistem mesin partai politiknya sendiri juga sudah mungkin lebih jalan. Sudah ada strategi atau sudah ada kira-kira poin-poin yang kemudian akan dijadikan strategi untuk melawan kandidat dari partai politik lain? Saya rasa gini, partai-partai politik tentunya sekarang sudah cukup wise ya dalam melihat kondisi saat ini. Kan salah satu fungsi partai politik adalah menyerap aspirasi dari masyarakat. Ini waktu masih panjang dan saya rasa juga belum tentu juga partai-partai politik lain nggak akan bergabung Anda mau mendukung Pak Ahok. mengatakan bahwa yang paling rasional didukung adalah Ahok sendiri? Sampai saat ini sesuai dengan elektabilitas. Elektabilitas terakhir memang masih Pak Ahok. Gitu kan. Jadi cukup percaya diri bahwa harusnya partai politik berpikir untuk mengusung partai calon lain karena Ahok lah yang seharusnya partai politik bisa menyerap aspirasi masyarakat. Seperti itu. Jadi ya seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.